Ya. Assalamualaikum Pak Rosi. Waalaikumsalam Pak Didik. Hari ini Pak Didik kok kelihatan gelisah ya. Ada masalah apa Pak Didik? Pak Rosi kok tahu saja ya. Begini Pak Rosi apa ada waktu ya untuk kita ngobrol sebentar saja? Untuk saat ini saya sedang free dari tugas Pak Didik. Silahkan kalau mau sharing dengan saya, silahkan diceritakan permasalahannya. Alhamdulillah Pak Rosi kalau panjenengan ada waktu. Begini Pak Rosi, saya ada sedikit permasalahan. Bapak kepala sekolah saya itu menghendaki kelas 6 yang saya ajar itu lulus dengan nilai yang maksimal Pak Rosi. Nah, sedangkan pada siswa saya itu ada 2 siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas dan sering absen begitu. Oh begitu ya Pak Didik. Kira-kira apa yang sudah Pak Didik harapkan dari permasalahan tersebut ya? Ya Pak Rosi, dari permasalahan ini saya itu mengharapkan bahwa nilai siswa saya itu maksimal. Maksudnya maksimal sesuai dengan harapan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nilai yang akan saya berikan itu bukan nilai fiktif. Dalam artian sesuai dengan kemampuan anak-anak, terus sehingga saya tidak mengarang nilai. Kalaupun saya mengarang nilai, itu tidak dengan mengatrol terlalu banyak gitu Pak Rosi. Oh begitu ya Pak Didik. Kira-kira sekarang situasinya seperti apa ya Pak Didik? Untuk sekarang itu situasinya itu 2 siswa saya itu sering tidak masuk, kemudian sering sekali tugasnya itu tidak terkumpul Pak Rosi. Sehingga saya sendiri kan bingung ini Pak Rosi, bagaimana Iya, saya harus mengumpulkan nilai-nilai tersebut gitu. betul, betul. Iya. Kalau menurut Pak Didik, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar harapan Pak Didik itu bisa tercapai? Ya, untuk harapan saya nih Pak Rosi, yang saya lakukan ya agar harapan saya itu bisa Oke. tercapai itu saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, memanggil kedua anak tersebut, kemudian menanyakan kepada mereka apakah ada permasalahan yang Mm-mm. melatar belakangi dari tindakan mereka tersebut. Ya, kemudian kan dari saya memanggil, menggali informasi itu nanti saya bisa mengambil tindakan selanjutnya. Jadi saya bisa mengambil langkah selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil orang tua dari kedua anak tersebut itu ke sekolah, ya. Kemudian saya juga ingin menggali informasi bagaimana kedua anak tersebut di rumah, kemudian apakah ada kejadian-kejadian yang memicu permasalahan tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, saya akan sharing dengan teman sejawat ya, maaf, saya akan memanggil juga Pak Rosi itu dengan teman dekatnya, karena siapa tahu dari teman dekatnya itu saya juga mendapatkan informasi lebih tentang kedua anak tersebut yang mungkin uh, bisa memberikan saran kemudian masukan kepada kedua temannya tersebut, sehingga kedua sahabatnya itu bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih baik gitu. Ya, luar biasa Pak Didik harapan yang sudah panjenengan sampaikan kepada saya. Ini kira-kira dari ketiga hal tersebut, kapan Pak Didik lakukan? Dari ketiga hal tersebut, Pak Rosi, saya akan sesegera mungkin melakukannya. Karena apa? Karena saya
ingin segera mendapatkan informasi sehingga saya bisa melakukan tindak lanjut, Pak Rosi. Ya, betul-betul. Jadi dari informasi tersebut, kira-kira siapa yang Pak Didik mintai dukungan untuk membantu terlaksananya kegiatan tersebut agar bisa berhasil, Pak Didik? Ya, saya tahu bahwa untuk memecahkan masalah ini saya tidak bisa berjalan sendiri, Pak Rosi. Saya Iya, iya. membutuhkan dukungan yang pertama itu dari orang tua, kemudian saya juga mungkin dengan rekan sejawat, karena siapa tahu rekan sejawat saya yang lain pernah mengalami hal ini, kemudian mereka sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini, jadi saya perlu masukan dan dukungan dari mereka. Dan tak lupa juga saya akan meminta saran dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Rosi. Ya, luar biasa Pak Didik. Ya, kira-kira komitmen apa ya yang Pak Didik rencanakan dari kegiatan aksi tersebut? Ya, saya akan melakukan komunikasi secara berkala kepada orang tua, karena dengan begitu kita bisa saling bekerja sama. Jadi di sekolah saya tahu anaknya bagaimana, kemudian di rumah saya juga tahu anak-anak anak tersebut bagaimana. Jadi ada kesinambungan dan kerjasama, Pak Rosi. Kemudian saya akan memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin siapa tahu pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik atau bagaimana. Nah, dari situ saya akan berusaha memperbaiki pembelajaran saya, yaitu di sekolah saya itu kebetulan selain pembelajaran saya lakukan di kelas, mungkin bisa di luar kelas. Jadi kebetulan di sekolah saya itu banyak sekali tempat-tempat yang bisa digunakan untuk belajar, ya seperti contohnya itu ada perpustakaan, kemudian bagian dari perpustakaan itu ada di sekolah saya itu ada namanya polisi, Pak Rosi. Oh, begitu. Polisi di sini kepanjangan dari pohon literasi. Oh, tak pikir polisi beneran, Pak Didik. Polisi Iya, tidur. polisi tidur. Oh, berarti Ya, polisi itu pohon literasi ya? ya. Pohon Oh, literasi itu di beberapa pohon di sekolah saya itu kan rindang, ya Pak Rosi. Di oh situ begitu. Ya. ada apa namanya ya rak-rak begitu yang bisa dimanfaatkan anak untuk belajar. Kemudian kita juga ada itu duta baca. Jadi Ya. anak-anak yang biasanya itu mereka membawa keranjang buku, kemudian dibawa berkeliling, siapa tahu ada teman-temannya yang ingin membaca. Gitu. Kemudian mungkin anak-anak bisa saya ajak ke panggung literasi. Nah, di situ Itu seperti mereka apa ya Pak Didi ya, kalau boleh tahu panggung literasinya? panggung literasi itu ya seperti panggung, Pak Rosi, itu Itu. bisa kita manfaatkan untuk belajar gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya membaca bisa di panggung tersebut, membaca bersama-sama temannya, kemudian bisa untuk sarana pertunjukan, mungkin ada Gitu. yang jadi kalau ada pelajaran misalkan membaca puisi, nah bisa di panggung tersebut, Ya, anak tampil di gitu ya. situ. Mm-mm. Kemudian ada literasi digital, Pak Rosi. Jadi Ya. di pohon-pohon di panggung di pohon literasi itu ada Hmm? apa namanya barcode-barcode Oh, barcode yang ya. bisa di-scan oleh anak-anak. Gitu. Kemudian ada dinding literasi. Kemudian mungkin juga saya akan melakukan outing class di luar sekolah begitu, Pak. Iya. Luar biasa rencana aksi dari Pak Didik ya, kalau saya mendengar cerita dari panjenengan tadi. Dari semua pembicaraan yang sudah kita lakukan, kira-kira Pak Didik sudah mendapatkan jawaban dari permasalahannya atau belum? Ya, alhamdulillah Pak Rosi.
mungkin ini tadi sedikit curhat, terus ngobrolnya enak, akhirnya saya Ya, bisa mendapatkan solusi. inspirasi begitu ya Pak Ya, Didik ya. inspirasi. Jadi tidak terasa ternyata saya Heeh, akhirnya menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya heeh. menjadi lebih paham dan tahu apa yang akan saya lakukan. Terus kemudian sehingga nanti harapan saya yaitu Mhm. anak didik saya yang sering absen, kemudian tidak mengerjakan tugas itu bisa lebih giat lagi dalam belajar sehingga prestasi belajarnya meningkat. Gitu. Ya, syukurlah Pak Didi nggih. Jadi permasalahannya bisa terselesaikan. Mungkin lain waktu apabila ada permasalahan lagi, Pak Didi bisa sharing bersama-sama dengan saya nggih. Iya, saya terima kasih sekali ke Pak Rosi Iya, dengan apa ya, apa namanya, dengan senang hati mungkin kalau ada permasalahan nanti saya bisa sharing lagi dengan panjenengan, kemudian mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan saya. nggih. Terima kasih Pak Didi atas waktu dan kesempatannya kepada saya, atas kepercayaannya. Mudah-mudahan panjenengan bisa apa coaching pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Amin, Pak Rosi. Oke. Gimana? Kalau di sekolah